Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fadil Insanus Siddiq dengan NIM 2411532013. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah project GUI yang mana nanti saya akan membuat aplikasi karcis parkir dengan menggunakan Eclipse Workspace. Nah, langkah pertama itu sebelumnya kita harus membuat package-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat package karena ini untuk tugas akhir semester saya sebagai pengganti ujian akhir semester, maka di sini kita akan buat saja package-nya UAS algoritma pemrograman, ya, teman-teman. Sudah jadi. Nah, setelah kita bikin package-nya ini, sudah kita buat, kita klik kanan pada UAS Alpro-nya tadi, kita klik new, kita ambil order, kita ambil application window ya. Nah, untuk mengakses application window ini, kita sebelumnya harus mendownload dulu di Eclipse Marketplace, yang mana caranya kita ke menu help, Eclipse Marketplace. Nah, lalu di sini nanti kita akan mencari yang namanya window builder ya teman-teman, agar bisa mengakses yang tadi itu window builder. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, saya sudah menginstal window buildernya. Langsung saja tadi kita new other application window swing designer. Di sini namanya kita buat saja karcis. Maaf teman-teman, karcis parkir Gedung H aja ya. Gedung H ini tempat saya belajar di Universitas Andalas, teman-teman. Gedung belajar saya. Karcis parkir Gedung H udah. Nah, begini tampilan awalnya teman-teman untuk search-nya. Di bagian sini, bagian import ini perlu kita tambahkan. Nanti untuk supaya kita bisa ganti-ganti warna pada desainnya gitu, kita perlu menambahkan import Java system color ya teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita buat untuk project ini sebenarnya system color ini tidak terlalu kita gunakan ya teman-teman. Yang penting itu yaitu ada action event sama action listener ya teman-teman. Jadi di sini akan kita coba import Java awt event, ada event di sini. Nah, kita hanya perlu action event sama action listener ya teman-teman. Action event titik koma. Nah, di sininya import Java awt event dot action listener titik koma. Nah, di sini kita udah import semuanya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan desainnya bagaimana. Nah, inilah bentuk desain awal kita. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, ini kita belum bisa akses apa-apa. Untuk memasukkan J-labelnya juga masih seperti ini ya teman-teman. Jadi caranya yaitu kita harus menambahkan absolute layout terlebih dahulu agar J-label bisa kita tambahkan bebas mau dimanapun kita mau gitu. J-label di sini saya taruh paling atas dan akan saya isikan teksnya dengan nama karcis parkir Gedung H. Nah, segitu saja teman-teman. Kita tekan enter. Ini sepertinya kekecilan, jadi kita geser ke kanan. Nah, cukup. Kita atur ke tengah.
sepertinya udah di tengah teman-teman, kurang lebih. Nah, kita geser lagi supaya nanti tidak ada yang ganggu ya, karena kalau misalnya kita buat kekecilan gini pas-pas gitu, pas kita run dia akan terpotong ya teman-teman. Jadi kita geser saja. Nah, yang kedua itu kita akan menambahkan label lagi. Jadi untuk karcis parkir yang akan saya buat ini akan memuat nama, jenis kendaraan, dan juga nomor polisi kendaraan kita ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada nama kita isi teksnya dengan nama. Nah, terus kita akan menambahkan label yang baru untuk jenis kendaraan. Kita enter teman-teman. Ini harus kita geser ke samping sepertinya, masih kurang ini mah. Oke, cukup. Kita tambahkan label baru untuk nomor polisi. Nomor polisi ya teman-teman. Nomor polisi. Enter. Oke, ini kita perbesar juga. Segini sudah. Nah, di sini kita akan membuat isiannya nanti dengan menggunakan yang pertama itu JText field untuk di bagian nama. Bagian nama kita akan menggunakan JText field. Nah, ini kita geser segini, jadi nanti kita bisa memasukkan inputnya di sini. Jenis kendaraan ini saya lupa spasi teman-teman. Jenis kendaraan. Terus selanjutnya untuk nomor polisi ini kita juga akan menggunakan JText field kembali. Kita samakan ukurannya dengan nama tadi. Di sini di sini saya akan mengganti variabelnya agar mudah diingat gitu. Di sini saya akan membuat variabelnya nomor polisi. Nah, ya perlu teman-teman ketahui, di sini kita tidak bisa menggunakan tombol spasi dan juga tanda baca ya teman-teman, seperti titik, koma. Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya menggunakan tanda spasi tidak bisa, gunakan tanda titik tidak bisa juga. Jadi di sini kita ganti variabel itu hanya bisa menggunakan huruf kapital maupun huruf kecil ya teman-teman. Kayak gitu. Ini nomor polisi. Di sini juga perlu saya ganti sepertinya variabelnya biar mudah saya ingat gitu. Ini saya ganti saja dengan nama. Oke. Ini nomor polisi tadi udah. Nah, pada jenis kendaraan ini kita tidak menggunakan JText field teman-teman, tapi yang akan kita gunakan adalah JCombo box karena di sini akan menampilkan beberapa pilihan nantinya. Oh, ini agak susah ngaturnya teman-teman. Sedikit liar. Sepertinya ini harus kita kecilkan. Nah, ini akan kita perbesar. Kita samakan ukurannya. Nah, oke, kurang lebih udah sama teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat isiannya. Yang pertama yaitu, karena ini untuk jenis kendaraan, jadi di modelnya ini kita akan mesti pilih jenis kendaraan. Nah, nantinya pilih jenis kendaraan ini tidak akan kita jadikan pilihan ya teman-teman. Jadi kita tidak akan mengizinkan akses untuk pilih jenis kendaraan ini. Selanjutnya ada motor, ada mobil, ada bus. Kita pencet oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Kurang lebih ketika di run bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bisa kita pilih gitu, motor. Ininya bisa kita ketikkan gitu, kita isikan. Sepertinya ini perlu diperbesar sedikit. Nah, cukup. Oke, sudah kelihatan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol tabel itunya untuk
outputnya gitu, hasilnya nanti. Jadi nanti saya pribadi akan menggunakan 2 tabel untuk output. Yang mana yang pertama itu akan menampilkan nama pengguna dan juga total biaya yang harus dia bayar gitu untuk parkir. Di sini saya akan mengganti variabelnya dengan hasil. Saya mudah mengingatnya teman-teman. Teksnya ini kita kosongkan, kita tekan enter. Nah terus kita tambahkan yang kedua untuk hasilnya yang kedua. Oke, pas sini kita geser sampai bawah. Nah, teksnya kita kosongkan. Di sini variabelnya juga saya akan menggantinya dengan hasil 1. Oke. Nah, kurang lebih nanti setelah kita inputkan, nanti hasilnya akan keluar di sini ya teman-teman. Nah, yang perlu kita buat selanjutnya itu tombol buat memproses gitu. Jadi untuk membuat tombolnya itu kita menggunakan J-button. J-button kita letakkan di sini saja. Di sini sudah pas. Nah, variabelnya ini untuk tombol proses ya teman-teman. Saya akan menggunakan variabel tombol proses saja biar saya mudah mengingatnya. Selanjutnya untuk teksnya kita akan menggunakan kata proses. Oke. Selanjutnya untuk tombol resetnya kita letakkan di sebelah sini. Jadi kita akan menggunakan 2 tombol ya teman-teman. Ada tombol reset dan juga tombol proses. Di sini kita buat tombol reset. Nah, di bawahnya itu tombol reset saja. Nah, kurang lebih desain awalnya seperti ini teman-teman. Coba kita run. Setelah kita run menjadi seperti ini ya teman-teman. Misal di sini kita isikan nama saya, nama pendek saja dulu. Kita pilih motor misal di sini. Nomor polisi, nomor motor saya 2010 TF. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, kita belum bisa menggunakan tombol proses maupun tombol reset di sini ya teman-teman. Karena kita belum membuat aksesnya gitu. Nah, untuk membuat aksesnya ini kita akan kembali ke search. Nah, untuk tombol tombol proses kita akan pergi ke bagian sini ya teman-teman, yang ada tombol prosesnya ini J-button, tombol proses. Nah, di sini kita akan mengisikan dengan di sini ada banyak yang akan kita isikan. Yang pertama yaitu kita harus add action listener-nya dulu teman-teman. Tombol proses dot add action listener. Nah, ini teman-teman. Di sini kita akan new action listener. Action listener ya teman-teman. Kita tambahkan kurung di sini. Di sini kurung awal. Oke, sudah sepertinya. New action listener sudah benar. Action listener sudah. Nah, di bawahnya ini kita isikan dengan public void action perform sini action given tutup kurung. Kita beri juga kurung kurawal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat string ya teman-teman. String yang pertama yang kita buat yaitu string
string input nama sama dengan nama. Nah, tadi nama setelah kita ubah variabelnya menjadi nama, tadi kan getText. Ini sudah titik koma ya teman-teman. Titik koma bukan. Selanjutnya string yang kedua yaitu input nomor polisi sama dengan nomor polisi dot get text kurung titik koma. String yang ketiga itu untuk jenis kendaraan sama dengan string combo box dot get selected item. Titik koma. Nah, stringnya sudah selesai kita buat. Nah, di sini kita membuat rumusnya lagi ya teman-teman. Yang pertama jadi yaitu if, jadi jika jenis kendaraan sama dengan motor maka hasilnya yaitu hasil di tabel yang pertama yaitu akan menampilkan nama yang telah kita input, nama, dan di sini akan ditambahkan spasi tambah di sini kita akan memberikan kalimat tambahan. Yang akan saya gunakan di sini adalah Anda dikenai biaya parkir sebesar, misal untuk motor kini di sini kita berikan harganya Rp2.000 gitu. Rp 2.000. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk hasil tabel hasil kedua, jadi kita sudah berikan nama hasil 1. Coba saya cek dulu. Label nama hasil 1 ya, sudah saya ganti namanya hasil 1. Set text. Nah, di sini kita akan menampilkan hasilnya itu. Yang pertama itu kita akan mengeluarkan kalimat, membuat kalimat nomor polisi nah, nanti akan ditambahkan dengan nomor polisi yang telah diinput, teman-teman. Set text input nama biaya parkir sebesar ini titik komanya. Oke, sudah. Nah, untuk if yang pertama kita sudah selesai membuatnya, teman-teman. Jadi kita masuk ke if kedua. Else if jenis kendaraan equals, ini untuk kalau kendaraan yang dipilih yaitu mobil ya teman-teman. Mobil. Nah,
untuk hasilnya ini kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi kita tinggal copy yang ini saja. Nah, untuk yang perlu kita ganti di sini cuman biayanya, yaitu untuk mobil di sini misal kita berikan harganya yaitu Rp3.000 saja. Nah, kita langsung lanjut ke else if yang ketiga. Untuk bis ya teman-teman. If jenis kendaraan equals di bus. Nah, kita pastikan saja lagi. Nah, untuk bus di sini kita akan menggunakan biaya Rp5.000 misalnya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan kurung sudah. Untuk kurung. Nah, ini sudah juga titik koma. Oke, selesai teman-teman. Nah, untuk hasilnya sementara setelah kita buat tombol proses, yaitu misal di sini kita menggunakan motor, nomor polisi misal PA 2010 TF. Kita akan proses. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah bagus sekali. Pada insan sidik Anda dikenai biaya parkir sebesar Rp2.000, nomor polisi BA 2010 TF, teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau di sini kita tidak memilih jenis kendaraan, maka tombol prosesnya sama sekali tidak bisa diakses ya teman-teman. Seperti itu saja. Misal di sini juga kita reset, belum bisa karena belum kita bikin aksesnya, tombol reset. Nah, selanjutnya kita akan membuat akses ke tombol reset. Tombol reset ini ya teman-teman, kurang lebih sama seperti tadi. Yang akan kita lakukan pertama yaitu menambahkan add action listener, tombol reset add action. Di sini kita masukkan new action listener ya teman-teman. Oke. Udah. Nah, di sini kita isikan public void lagi. Public void action perform action event A. Nah, di sini ketika tombol reset diakses, maka jika tombol action diakses, maka nama pada kolom nama akan menjadi kosong. Di sini kita buatkan ini saja kosong ya teman-teman. Nama menjadi kosong, begitu juga dengan nomor polisi. Akan kosong. Nah, selanjutnya itu pada bagian combo box tadi, ketika kita tekan tombol reset juga akan menghasilkan kosong juga. Di sini kita menggunakan indeks ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan angka 0. Jadi enter.
Nah, selanjutnya untuk hasil yang pertama yaitu hasil.set text juga akan menampilkan kosong. Untuk hasil yang kedua juga seperti itu. Hasil 1. Tidak akan menampilkan apa-apa juga. Nah, di sini sudah ya teman-teman, di sini kita tinggal menambahkan kurung koma. Nah, ini kurang lebih bentukannya dari atas sampai bawah ya teman-teman. Sudah jadi codingannya. Nah, kita coba kembali masuk ke menu desainnya. Seperti ini tadi. Nah, sekarang coba kita run. Di sini kita akan mencobakan. Nama saya kembali Fadil Insan Sidik. Misal di sini BA 210 TF. Nah, di sini kita cobakan pilih jenis kendaraan saja. Nah, itu tidak bisa diakses ya teman-teman, karena kita tidak membuat aksesnya ke sana. Coba kita buat motor di sini. Nah, itu akan menampilkan seperti ini, Fadil Insan Sidik. Anda dikenai biaya parkir sebesar Rp2.000. Nomor polisi BA 2010 TF. Nah, coba mobil. Nah, di sini biayanya berubah ya teman-teman dengan kalimat yang masih sama, Rp3.000. Dan bus tadi kita kenakan Rp5.000. Nah, betul sekali. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan tombol resetnya. Nah, semuanya terreset ya teman-teman. Menjadi ke bentuk awal, bentuk semula. Nah, oke, sekian itu saja teman-teman. Pelajaran kita hari ini. Yang mana membuat karcis parkir dengan Eclipse Workspace dengan GUI Project ya teman-teman. Sekian dari saya, Fadil Insan Sidik. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.